Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfikar Dana Menuari, usia sekitar 36 tahun. Saya warga Kota Malang. Saya selaku direktur dari lapakpindang.com. Lapakpindang.com adalah sebuah perusahaan startup yang mana bergerak di bidang perikanan, terutama ikan-ikan segar yang dikemas dalam kondisi beku. Proses dari lapak pindang sendiri sebenarnya konsep kita adalah menggabungkan dari nelayan, kemudian kita dari lapak pindang sama customer. Jadi istilahnya kita memotong jalur distribusi pengadaan barang, di mana dari nelayan nanti bisa langsung ke end user. Nah itu sebenarnya konsep dari lapak pindang. Terus kemudian kita juga di dalam hal ini memudahkan juga orang dalam melakukan pembelian ikan, terutama yang ada di perkotaan ya, yang mungkin jarang sekali misalkan orang itu membeli di sekitarnya karena memang kebanyakan adanya di pasar. Jadi kita membuat terobosan baru untuk membuat sebuah startup tentang pembelian ikan, bagaimana membeli ikan itu lebih mudah, memudahkan ibu-ibu rumah tangga ataupun orang-orang yang lain itu untuk membeli ikan lebih mudah, nggak perlu ribet lagi. Jadi dia tinggal klik, pilih, kemudian bungkus. Nah itu konsep dari lapak pindang sebetulnya. Untuk Kota Malang sendiri sebetulnya untuk pangsa pasar pemakan ikan, artinya market share ya, kita ngomong market share tentang ikan itu sebenarnya memang tidak terlalu besar. Nah tantangan kita sebetulnya adalah dengan edukasi sebetulnya Mas, edukasi untuk bagaimana istilahnya mengajak orang ini gemar makan ikan, karena kita tahu sendiri bahwa manfaat dari ikan itu kan banyak sekali ya, banyak sekali. Selain untuk kesehatan, dia juga untuk istilahnya itu membuat orang jadi cerdas sebagainya. Nah kandungan-kandungan di ikan itu sangat bergizi sekali, dimana sebetulnya harga dari ikan juga itu tidak terlalu mahal sebetulnya ya. Cuman tantangan di Malang ini karena memang market share-nya masih agak kecil, sehingga memang perlu edukasi lebih untuk mendongkrak orang ini biar biasa makan ikan. Mungkin karena memang Kota Malang ini jauh dari pantai, jauh dari laut, sehingga mungkin jalur distribusinya juga tidak terlalu banyak, sehingga mungkin mempengaruhi juga habit orang untuk makan ikan istilahnya. Mungkin beda kalau misalnya daerah-daerah yang pesisir utara atau selatan yang hanya ikan, mereka mungkin habitnya lebih banyak makan ikan. Cuman untuk di Kota Malang juga ada salah satu juga tantangan bahwa sebetulnya orang makan ikan juga tidak terlalu sedikit, ada banyak gitu. Cuman dia itu lebih ke ikan pindangan sebetulnya, ikan pindangan. Nah ini bedanya sebetulnya ikan pindangan dengan ikan segar. Nah karena ikan pindangan itu rata-rata ya mungkin kondisinya ya kurang begitu fresh kan, tidak fresh, terus kemudian dia dimasak. Sebenarnya pindangan sendiri itu adalah teknik untuk mengawetkan ikan sebetulnya dengan cara merebus ikan. Nah supaya ikan itu nggak busuk, istilahnya ada proses lagi namanya dipindang. Dia tinggal direbus, terus kemudian dia agak bertahan lebih awet daripada yang segar kemudian agak lama kayak gitu. Nah kalau di kita juga proses mengawetkan di lapak pindang itu proses mengawetkan ikan, tapi dengan cara dibeku. Ya kita tahu mungkin pandemi kemarin memberikan pelajaran ya, karena orang juga tidak terlalu banyak istilahnya keluar, kemudian movingnya itu memang dibatasi. Nah ini membuat orang lebih cenderung praktis. Jadi membeli, bagaimana sih caranya membeli, misalnya kita nggak perlu keluar rumah, nggak perlu ke toko, nggak perlu ke pasar. Nah opportunity ini yang dibangun oleh lapak pindang sebetulnya, memanfaatkan ya kondisi pandemi ini membuat kita harus berpikir banyak memang. Akhirnya ya kita menemukan solusi ya, mungkin kita akan mencoba untuk teknik yang frozen kayak gitu. Kayaknya memang demand-nya agak banyak gitu loh kalau frozen. Nah itulah kenapa kita juga akhirnya menginisiasi untuk menciptakan lapak pindang ini. Nah kita ini sebetulnya berdiri pada jaringan, memang kita sudah agak lama di bidang perikanan, terutama ya kita memang punya proses produksi sendiri yang pertama ya, karena kita punya berbagai cold storage di berbagai wilayah. Nah itu yang menyebabkan mungkin kita lebih stabil, karena ini sebetulnya masalah stabilitas harga itu tergantung dari stok opnam barang sebetulnya. Nah kita menjaga supply and demand-nya itu di situ Mas. Jadi untuk supply-nya atau kemudian stoknya itu kita jaga memang.
sehingga membuat kita cenderung lebih stabil untuk masalah harga. Sudah banyak ya rekanan ya, jaringan nelayan Nusantara itu juga banyak gitu loh, dari berbagai wilayah, nggak hanya di Pulau Jawa, sampai keluar Jawa juga kita itu punya jaringan sampai ke sana. Artinya untuk pengadaan barang, nah kita itu sudah sangat mumpuni gitu loh, sehingga stok opnam kita nggak kurang. Nah itu kita akhirnya bisa mengeliminir tentang masalah fluktuasi harga di situ ya. Kalau lokasinya kita di Malang ada, terus di Surabaya ada, di Banyuwangi juga ada. Kalau di Malang ada di Gadang gitu Pak. Ya kalau untuk item-item produk Lapak Pindang ada beberapa jenis ikan. Nah terutama memang ikan-ikan yang konsumsi, yang sering dikonsumsi. Nah terutama ikan, biasanya orang mengenal cumi ya paling banyak dikonsumsi, terus kemudian tuna, terus kemudian ada tongkol, ada cakalan, terus kemudian ada ikan layang, terus ada ikan lemuru, sama salem. Ada produk kita yang baru adalah salem. Salem itu kalau misalkan bahasanya biasanya makarel. Nah itu biasanya memang bahan bakunya ke sarden. Lemuru juga sama. Lemuru itu memang bahan bakunya sarden. Kalau misalnya kita beli sarden kalengan, nah itu ikannya adalah lemuru, sardinella. Nah itu. Nah kenapa kita menjual ikan-ikan konsumsi? Nah karena memang yang paling banyak sebetulnya untuk fast moving di masyarakat itu. Yang paling banyak digemari oleh masyarakat itu. Terus juga harganya juga tidak terlalu mahal. Artinya masih head to head lah ya dengan lauk pauk yang lain lah, misalkan ayam ataupun telur. Nah kalau untuk cara pembelian di Lapak Pindang itu ada beberapa cara Mas. Yang pertama, kalau misalkan kita males nih mau ke outlet nih, teman-teman juga bisa pesan lewat website kita di lapakpindang.com. Nah di situ tinggal nanti ada link tree-nya ke WA bisnis kita ataupun ke marketplace. Nah kita sudah ada, mau di Shopee atau Tokopedia kayak gitu kita ada. Nah atau juga bisa datang ke outlet di Ruko Taman Borobudur Indah, Kapling 11, Jalan Puncak Borobudur, Kelurahan Mojalangu. Nah atau mungkin agen-agen kita juga sudah banyak Mas tersebar. Mungkin di setiap kecamatan ada agen-agen kita. Kalau memang di divisi Lapak Pindang, memang kita ada membagi dua market ya. Yang pertama itu adalah B2C, yang kedua adalah B2B. Nah, di divisi B2C ada yang retail ya, seperti kita di agen-agen ataupun di outlet-outlet, itu adalah ranahnya di B2C, divisi kita. Nah, untuk B2B kita jalannya memang ke perusahaan-perusahaan ataupun mungkin resto-resto atau hotel, atau mungkin instansi-instansi yang membutuhkan dalam jumlah memang besar. Nah itu kita juga ada divisi itu Pak, di B2B. Nah untuk menjadi agen itu kita ada dua prasyarat sebetulnya. Yang pertama itu kalau misalkan mereka sudah punya freezer box, ya kan, kalau misalnya mereka punya infrastrukturnya untuk jadi agen itu adalah freezer box. Nah itu mereka tinggal melakukan pembelian aja dengan nominal tertentu, ya nominal tertentu dengan kuantiti tertentu, mereka sudah bisa kita jadikan sebagai agen itu. Atau kalau misalkan mau paketan sih semuanya, nanti kalau misalkan untuk supportingnya dari Lapak Pindang semuanya juga bisa. Kita yang mengadakan freezer box-nya itu ada nanti nilai paketan kemitraannya di Lapak Pindang. Untuk B2B bisa langsung menghubungi kita karena kita insya Allah juga bisa menyediakan untuk berbagai kebutuhan ikan dalam jumlah dan kuantiti yang besar. Selama ini sih kita masih belum ada hubungan sama pemerintah sama sekali, karena kita masih bergerak istilahnya sendiri Mas Yan ya, untuk mandiri, istilahnya masih mandiri untuk bergerak ke Lapak Pindang. Nah harapan kita juga tetap ada sinergi nanti dengan pemerintah, karena memang kalau menurut saya itu masalah makan ikan ini perlu edukasi, jadi harus kuat di edukasinya memang. Nah sinergi antara pelaku bisnis ataupun mungkin pemain yang ada di perikanan baik dengan pemerintah itu memang harus sinergi kalau menurut saya. Nah kalau menurut saya memang itu penting Mas. Jadi kalau misalkan untuk edukasi baik itu ke masyarakat maupun ke contoh misalkan ke agen-agen kayak gitu ya. Jadi pemerintah itu memberikan mungkin seperti pelatihan ya, kayak pelatihan ibaratnya pengolahan ikan, ya kan, pengolahan ikan untuk dijadikan menu atau mungkin sumber istilahnya pengolahan yang lain, misalkan bakso atau apa misalkan ya, masakan yang berhasil dari pengolahan ikan kayak gitu misalkan. Nah itu mungkin nanti akan membuat added value juga bagi para agen, istilahnya
Nah, satu, keterampilannya dia akan meningkat, yang kedua mungkin secara penghasilan dia juga akan meningkat karena ada added value dari yang semula ikan menjadi bahan olahan ikan. Nah, itu mungkin kan nilainya sudah berbeda ya secara ekonomisnya. Itu yang menjadi mungkin tantangan juga bagi kita dan pemerintah mungkin ya, sinerginya mungkin bisa di situ. Ya, ada dukungan dari pemerintah tentang masalah untuk edukasi, baik itu ke para istilahnya ke masyarakat tentang gemar makan ikan, sehingga biar orang juga istilahnya sering ya makan ikan. Yang kedua adalah edukasi terhadap pelaku-pelaku industri perikanan ya, untuk misalkan dibantu untuk mungkin pelatihan-pelatihan, Mas. Ya, kalau misalkan di sini ya di bisnis perikanan itu marketnya sebetulnya besar. Marketnya itu besar. Tetap kalau misalkan kita ngomong masalah ikan ataupun lauk pauk dulu ya, kita bahas masalah lauk pauk. Lauk pauk itu kan cuma ada 5. Jadi tahu tempe, telur, misalkan ayam, ikan, dan daging secara prinsip ya itu. Jadi semua orang ini kan pasti makan. Semua orang ini pasti makan setiap hari. Mungkin satu hari bisa 3 kali atau lebih. Nah, di sini yang harus kita tangkap peluangnya sebetulnya. Nah, segmen manakah yang mau kita ambil? Nah, kebetulan saya mengambil segmen ikan. Karena apa? Karena tidak terlalu banyak sebetulnya. Pemain di perikanan yang bermain di segmentasi ini tidak terlalu banyak. Nah, berarti ini ada opportunity yang besar. Ada opportunity besar yang bisa kita kejar sebetulnya. Secara keuntungan mungkin jauh lebih baik daripada mungkin di ayam, mungkin di telur. Karena mereka marketnya sudah besar, memang besar marketnya, tapi istilahnya kompetisinya juga besar gitu loh. Sehingga ya bersaingnya banyak gitu loh. Marginnya mungkin tidak terlalu banyak kayak gitu. Nah, itu yang menjadi latar belakang juga salah satunya kita mengambil segmentasi perikanan. Nah, di perikanan itu mungkin bisa budidaya, itu juga masih bagus prospeknya menurut saya. Baik di ibaratnya pembibitan, budidaya, maupun seperti hasil seperti lapak pindang ini. Jadi di produk memang, ataupun di olahan produk itu masih sangat terbuka sekali, terutama di bidang perikanan, karena tidak terlalu banyak yang bermain. Jadi saran saya kalau misalkan teman-teman muda Kota Malang, jangan pernah berhenti istilahnya berharap. Banyak sekali opportunity sebetulnya yang bisa kita kelola menjadi sebuah bisnis. Asal yang pertama kita bisa belajar, kemudian kita tekun, dan kita memang serius untuk ibaratnya menggeluti ini. Nah, masalah kesuksesan dan lain-lain nanti itu berproses ya, menurut saya proses. Memang proses itu tidak akan mengkhianati hasil nantinya. Kalau misalnya teman-teman serius, teman istilah Jawanya, insya Allah lah nanti kesuksesan itu menunggu waktu kalau menurut saya. Lapakpindang.com, klik, pilih, bungkus.